semuanya. Pada pagi hari ini kembali lagi kita pada pembelajaran komputer kita. Dimana pada pembelajaran komputer kita hari ini kita akan diawali dengan doa. Tetapi sebelum kita berdoa, Mem harap anak-anak Mem di rumah semuanya ambil sikap berdoa, karena untuk pembelajaran hari ini Ibu Guru sendiri yang akan memimpin doa kita. Oke, semuanya ambil sikap berdoa. Kita mau berbicara dengan Tuhan. Mem berharap walaupun di rumah anak Mem semuanya mengikuti doa yang Ibu bawakan. Oke, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus. Kembali kami hadir ke hadapan-Mu untuk ucapan syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Pada pagi hari yang indah ini, kembali kami akan melaksanakan aktivitas pembelajaran kami. Kiranya terang Kudus-Mu hadir di hati kami, memberikan semangat belajar bagi kami, hingga kami mampu mengikuti pembelajaran kami dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kepada anak-anak Mem, sebelum Mem mulai pembelajaran kita hari ini, Mem mau menyapa anak-anak Mem dulu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mem harap semua kabar anak-anak Mem semuanya dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani. Oke, Mem juga di sini sehat dan semoga kita tetap dilindungi oleh Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Baik. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu Guru mau review ulang dulu pembelajaran minggu lalu. Pembelajaran minggu lalu semua video pembelajarannya atau hasil kerjanya yang sudah dijapri kepada Ibu Guru semuanya bagus. Hanya ada sedikit di antara teman-temanmu yang membuat gambar gunung itu menggunakan line. Jadi kalau menggambar gunung itu jangan line kita gunakan, tetapi kita gunakan curve atau kita gunakan brush. Kalau line dia bentuknya seperti segitiga. Jadi di sininya runcing. Nggak ada kan gambar gunung yang bentuknya runcing. Jadi biasanya gunung itu berbentuk melengkung. Jadi di situ ada beberapa kesalahan anak-anak Mem kelas 3C. Jadi Mem harap di pembelajaran berikutnya anak-anak Mem kelas 3C semakin semangat dalam pembelajaran kita. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu membuat sertifikat. Oke, nanti kita akan buka buku bacaan kita. Tapi sebelum Ibu Guru buka bacaannya, Ibu Guru mau menjelaskan dulu materi yang akan kita gunakan hari ini. Hari ini kita akan membuat sertifikat, yaitu contoh sertifikat ada di sini Ibu buat. Di sini contoh sertifikat yang sering Ibu keluarkan setiap tahunnya Ibu keluarkan, yaitu sertifikat komputer. Ini dia. Dan ini juga ada sertifikat Ibu Guru yang sudah Ibu terima. Ini sertifikat komputer ini setiap tahunnya biasanya ini kita keluarkan dari komputer. Kenapa ada sertifikat? Karena ini suatu bukti bahwa kamu sudah lulus dan sudah paham penggunaan komputer dengan baik. Jadi sertifikat ini sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk kamu. Seperti kalau mau masuk SMP, kalau mau masuk ke SMP Ignatius kita, dia harus meminta sertifikat komputer. Harus ada sertifikat komputer supaya mereka bisa menindaklanjuti materi yang akan mereka berikan. Itu dia ya. Oke, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, kita buka buku bacaan kita dulu ya. Baik, anak-anak Mem semuanya mengharap membuka buku bacaan kita. Pada halaman 23 kita masuk pada teknologi komputer Microsoft Paint. Indikator yang kita pelajari hari ini yaitu 1. Memahami kegunaan dari sertifikat. 2. Menggunakan icon teks. 3. Menggunakan aplikasi Paint. Ini indikator yang akan kita gunakan. Jadi kita masih dituntut untuk lebih kreatif lagi. Oke. Pemahaman materi menggunakan icon teks. Pada Paintbrush
icon teks digunakan untuk mengetik teks pada bidang gambar teks yang digunakan. Dapat diubah sesuai dengan keinginan kita. Teks-teks tersebut ada dalam toolbar yang muncul saat kita memilih icon teks seperti di bawah ini. Ini dia. Nanti lebih jelasnya Ibu buka di program Paint aja ya, karena ini sangat kecil sekali, jadi tidak nampak. Oke, ini cara menggunakannya. Oke, ini cara menggunakannya, dan ini hasil kerjanya. Ini hasil kerjanya. Jadi biar lebih enak atau lebih paham kita, langsung saja kita kerjakan pada program Paint kita. Kita langsung praktekkan saja ya. Tapi sebelum Ibu Guru praktekkan, ini ada contoh hasil sertifikat yang sudah Ibu kerjakan. Ini ada 1, ada 2. Ini dia. 1 dia agak besar karena ini sempat kemarin Ibu kerjakan di laptop. Ternyata Ibu pindahkan ke notebook, dia kecil seperti ini. Ya, tapi hasilnya sama kok, ini dia. Jadi yang manapun nanti yang akan kita pilih, boleh mau kita buat yang ini juga boleh, atau mau kita gambar yang ini juga boleh. Ibu Guru rasa yang ini saja ya, karena ini lebih gampang. Sebelum Ibu berikan pengarahan untuk mengerjakan ini, Ibu Guru akan memberikan peralatan gambar yang kita gunakan. Oke, peralatan gambar yang kita gunakan yaitu sudah nampak di sini ya. Yang pertama sekali kita menggunakan rectangle untuk membuat bingkainya. Ini membuat bingkainya yang ini. Yang kedua, kita gunakan shape. Shape yang ini boleh kita gunakan bentuk heart seperti bentuk love ini. Ini dia. Bisa kita bentuk lagi dalam gambar bintang. Bintang yang ini namanya 5 point star. Oke, jadi dia ada 2 gambar yang kita gunakan dari shape. Nanti boleh bebas gambarnya yang mana kamu pilih. Icon yang berikutnya yang kita gunakan yaitu icon text. Ini dia icon text yang gunanya untuk mengetik. Ini dia untuk mengetik, rata-rata ini mengetik semuanya. Lalu untuk mewarnai, Ibu rasa tidak ada masalah lagi ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam prakteknya langsung ya nak ya. Kita buka program Paint-nya. Untuk membuka program Paint, Ibu rasa tidak ada masalah lagi ya untuk anak-anak MEM kelas 3. Di sini ada 2 Paint yang muncul. 1 Paint app, 1 Paint 3D. Yang kita gunakan Paint app yang bentuknya seperti icon ini. Kalau nanti layar kerjanya seperti ini, kita maksimiskan dia ya. Yang ini, yang seperti kotak ini kita besarkan. Oke, yang pertama sekali akan kita gambar yaitu rectangle-nya. Kita buat dulu bingkainya. Oke, biar bingkainya tidak terlalu tebal, boleh size-nya kita kecilkan. Kita buat size-nya menjadi 3px. Setelah itu kita buat dulu gambar, kita lihat ya. Kita buat gambar ini dulu yang dari shape, ada gambar bintang sama gambar love. Oke, kita bentuk dulu gambar bintang sama gambar love-nya. Kita ambil dari shape, kita ambil gambar love-nya. Setelah itu kita buat bingkai di dalam gambar love-nya ini atau heart-nya ini. Kita buat dia. Oke, kita kecilkan. Kira-kira sudah bisa seperti ini kecilnya. Oke, kita rapikan menggunakan tanda panah. Kalau kira-kira sudah bisa seperti ini besarnya, kita geser dulu ke samping biar nggak bolak-balik kita bekerja. Kita select dulu rectangle yang kecil ini. Kita select, lalu kita copy, lalu kita paste. Udah tahu kan fungsi copy apa, fungsi paste juga apa. Oke, untuk anak kelas 3 sudah paham karena dari awal kita sudah pembelajaran itu. Oke, ini bentuknya seperti ini. Dia menutupi gambar yang pertama. Bagaimana ini? Oke, ini biar dia bentuknya transparan, kita pilih select lalu transparan selection. Biar kertasnya dia berbentuk transparan, tidak menimpa. Oke, sekarang kita ambil gambar 5 point-nya. Oke, kita bentuk ke dalam langsung.
kita rapikan. Oke, setelah rapi, lalu kita susun. Ini kita copy dulu, copy paste satu aja, biar nanti tidak bolak-balik kerja kita ya. Ini juga copy paste nih. Oke, sekarang kita susun dia ya. Kita susun yang ini, kita rapikan. Oke, kita rapikan menggunakan tanda panah ya nak ya, biar lebih rapi. Yang ini aja langsung di select ya, biar cepat kerja kita. Select, copy, paste. Nih, kita hiasi dia dengan semenarik mungkin. Setelah itu ini aja kembali kita select, biar cepat copy, paste. Jadi kalau udah selesai satu, langsung kopikan dan pastikan biar cepat. Oke, kita tarik dia ke sini agak ke atas. Copy, paste. Oke, setelah itu kita pastikan kembali. Oke, kepanjangan dia ya, kita potong dia sampai gambar love ini aja, kita delete. Oke, biar rapi, boleh kita gunakan juga menggunakan select. Ini agak tipis ya, kita gunakan dia line-nya saja, line. Select. Unduh ya, kalau ada kesalahan diunduh saja. Kalau ada kesalahan diunduh saja ya nak. Coba kita ulang menggunakan select aja, biar ketebalan garisnya sama. Oke, kita perbesar dulu. Kita ambil kaca pembesar, lalu kita hapus ininya saja. Kalau kita gunakan line, dia nggak sama tebal garisnya. Oke, kita kecilkan kembali size-nya. Setelah itu kita select, lalu kita tarik dia, kita rapikan kembali. Oke, kalau sudah selesai, ini hanya kita selectkan saja, tapi kita rapikan dulu ya, biar dia di tengah. Ini layar kerja ibu guru sangat kecil, jadi nanti buatlah tugasmu sesuai dengan layar kerjamu ya nak ya. Kita rapikan dulu di sini, lalu kita turunkan ke bawah. Kenapa tidak diangkat? Biar dia sejajar ya. Bisa aja ibu tarik ke bawah, hanya dia nanti nggak sejajar dia. Oke, sekarang kita gambar dia barisnya. Sekarang kita bentuk dia ini yang ke bawah. Oke, kita copy dulu lagi, nanti biar nggak susah. Oke, kita copy, kita susun di sini. Oke, setelah itu kita pasti dia dulu beberapa kali. Kalau ada masalah diunduh dia nak ya, biar kembali ke seperti semula. Lalu kita masukkan, kita rapikan dia. Oke, setelah itu ini kita unduh kembali dulu ya. Ini tadi nggak ibu copy dia. Oke, lalu kita masukkan lagi ke bintangnya. Setelah itu kita masukkan gambar love-nya. Lalu kita ambil gambar bintangnya. Ini kita tarik sedikit ke bawah ya, biar bintangnya cukup.
masih terlalu lebar. Ini kita tarik kembali, kita tarik ke atas dia ya. Jadi nanti disesuaikan ya nak ya, layar kerja di rumah, layar kerjanya dengan pekerjaannya ya. Oke, udah, punya ibu guru udah selesai. Sekarang untuk memindahkan ke sini, ini aja langsung kita copy ya, copy paste, udah langsung kita pindahkan. Oke, udah. Untuk ini ada sedikit ini lebih, boleh dihapus ya. Oh sorry, kita unduh dia. Kalau ada kesalahan kita unduh ya, jangan langsung dihapus tiba-tiba. Oke, sekarang ini kita hapus. Baik, merasa lebih gampang ini ya daripada yang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat teksnya. Untuk mewarnainya udah bisa ya, nggak usah ibu arahkan lagi. Untuk warnanya bebas ya nak ya, untuk warnanya bebas, buat kreasimu sendiri. Oke, sekarang kita akan mengetik. Oke, sekarang ini warnanya kita pindahkan dulu menjadi warna hitam. Kita mulai mengetik sekarang. Oke, kita ketikkan yaitu bahasa komputer. Oke, ini kita hiasi dulu dia dalam keadaan aktif. Ini kan ada kotak-kotaknya nih, ini dia dalam keadaan aktif. Jadi ini bisa kita rubah, kita ganti jenis tulisannya. Tetapi kalau sudah kita nonaktifkan dia seperti ini tidak bisa lagi kita rubah. Itu bedanya Paint ya, jadi agak susah di Paint. Jadi ini mau kayak manapun kita rubah, ini jenis tulisannya nggak bisa lagi. Jadi ini sudah masuk pada poin yang berikutnya. Oke, jadi ini kita select dulu dia, kita hapus dulu ini. Kita kembalikan kepada icon teks, lalu kita ketikkan komputer. Setelah itu kita blok dia. Tadi seperti yang di buku, karena di buku tadi terlalu kecil jadi nggak ibu jelaskan, ini sekarang ibu jelaskan ya. Ini namanya adalah font family. Font family ini berfungsi untuk mengganti jenis tulisan. Jadi di sini sangat banyak jenis tulisan yang akan kita gunakan. Misalnya Algerian. Nah, itu. Udah. Yang berikutnya kita ambil lagi contohnya, ini sangat banyak ini. Oke. Nah, kita ambil beras. Oke, lalu kita ambil yang lainnya, banyak ini, nanti sesuaikan aja ya, buatlah kreasimu sendiri. Oke, ini untuk font size. Yang ini yang ada angka ini namanya font family. Font family ini merubah ukuran besar tulisan. Semakin besar tulisan, maka semakin besar ukuran yang kamu ambil, maka tulisanmu juga semakin besar. Tetapi semakin kecil angka yang kamu pilih, maka tulisannya juga semakin kecil. Jadi pilihlah yang standar, yang sesuai dengan besarnya lebarnya komputermu. Oke, ibu guru ambil 12 biar muat semua. Sekarang ini ada B, I, U. Ini posisinya dia warna biru, berarti dia dalam keadaan aktif. Untuk menonaktifkannya, coba klik dia, berubah dia menjadi warna putih. Ya, ini namanya bold. Ini berfungsi untuk menebalkan tulisan, menebalkan, lebih tebal dia kan. Nah, sedangkan I namanya italic, untuk memiringkan tulisan. Lihat itu agak miring dia kan. Sedangkan U underline, untuk memberi garis bawah pada huruf. Ini dia. Jadi kalau dia aktif warna biru seperti ini, berarti ini sudah dikerjakan. Tetapi kalau dia tidak berwarna seperti ini, maka dia tidak digunakan. Itu dia ya. Jadi udah bisa di situ ya nak ya. Untuk memberi warna juga, ini sebelum kamu nonaktifkan teks ini, harus kamu pilih warnanya langsung. Ya, langsung pilih warnanya. Oke, ini dia.
komputer. Oke, udah selesai, tinggal pindahkan, tinggal kamu tarik. Oke, berikutnya kita masuk kepada teks yang berikutnya. Tetapi sebelumnya kita warnai dulu ya dasarnya ya. Lembar kerja kita warnai dulu. Kenapa kita warnai? Ini jadi jelek dia, jadi berbolong-bolong dia seperti ini. Jadi kita harus masukkan lagi. Ya. Jadi alangkah baiknya kita warnai dulu dasar lembar kerjanya. Sekarang kita masuk kepada teks yang kedua. Oke, teks yang kedua yaitu udah bisa lah dilanjut semuanya ya nak ya. Untuk teks kedua, apa jenis tulisannya, apa teksnya, bisalah kamu lanjutkan sampai selesai ya. Untuk jenis tulisannya terserah. Oke, ini yang ibu kerjakan, nggak ada masalah ibu rasa ya. Untuk membuat tulisan ini tidak ada masalah. Ini sesuaikan saja seperti yang di buku, hanya namanya saja yang berbeda. Namanya saja yang berbeda, ganti menjadi namamu sendiri. Oke, ini juga for understanding. Ini juga buatlah seperti yang di buku kita. Ini date-nya, tanggalnya sesuaikan dengan tanggal yang kita kerjakan. Misalnya kita tanggal 17. Oke. Jadi ibu rasa di sini tidak ada masalah ya. Oke, kepada anak-anak mem rasa sudah bisa untuk prakteknya ya. Oke, mem rasa tidak ada masalah lagi ya nak ya. Mem berharap tugas kita dapat kita kerjakan dengan baik dan dapat kita kerjakan dengan kreatif. Lebih kreatif tugasmu ibu guru semakin senang. Oke, mem berharap anak-anak mem kelas 3C khususnya dapat bekerja dengan mandiri. Jika ada pertanyaan yang mau dipertanyakan, silahkan japri kepada mem. Jangan dibiarkan. Oke, kepada anak-anak mem yang tidak punya komputer, kamu buat sertifikat juga di kertas HVS. Kamu buat juga, kamu desain juga sertifikatnya di kertas HVS. Untuk teksnya samakan, hanya namanya saja yang berbeda menjadi namamu sendiri. Untuk jenis tulisannya bisa kamu variasikan. Misalnya untuk komputer bisa kamu gunakan tulisan huruf balok, huruf besar semuanya. Untuk teks yang kedua bisa kamu gunakan tulisan tegak bersambung. Kebebasanmu saja, yang penting tugasmu rapi dan kreatif. Oke, kepada anak-anak mem merasa tidak ada masalah ya. Baik, untuk warna juga, untuk hiasan ini juga mem kreasikan kepadamu sendiri. Mau bagaimanapun kreasimu, usahamu itu lebih baik. Oke, mau buat seperti ini juga atau mau buat lebih baik dari sini juga ibu guru akan terima. Ibu guru senang kalau kamu lebih kreatif lagi dari pekerjaan ibu guru. Oke anak-anak mem, sekarang kita masuk kepada tugas kita untuk minggu depan. Di sini ibu guru akan memberikan tugas komputer kita di kumpul minggu depan. Perhatikan di sini, tulis soal lalu jawab. Soal pertama, tuliskan langkah-langkah membuka program Paint. Tugas kedua, tuliskan ikon yang digunakan untuk membuat tulisan pada Paint. Soal ketiga, gambarkan peralatan untuk mewarnai gambar. Tuliskan cara menyimpan pekerjaan. Tuliskan cara menutup pekerjaan. Baik, untuk menyimpan pekerjaan itu ibu sesuaikan seperti kamu menyimpan pekerjaan sebelum-sebelumnya. Oke, hanya nama penyimpanannya yaitu sertifikat namamu. Oke, mulai dari awal pembelajaran ibu guru sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah menyimpan pekerjaan. Sekarang juga silahkan simpan pekerjaanmu dengan baik sesuai dengan yang sudah kita terapkan sebelum-sebelumnya. Baik, mana tahu masih ada yang lupa, boleh ulang kembali cara penyimpanan kita. Oke, yang pertama sekali, file, save. Setelah kita pilih save, lalu kita pilih local disk D, lalu pilih foldermu. Ibu guru di awal pembelajaran kemarin sudah menyarankan buat foldermu sendiri seperti ibu guru ini. Ibu guru membuat folder namanya Tampu Bolon. Jadi semua tersimpan di sini
pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Oke, name-nya yaitu sertifikat. Sertifikat namamu. Buat namamu sendiri. Oke, lalu pilih save. Oke, sudah ada buktinya kan? Ini buktinya bahwa kamu sudah menyimpan pekerjaan. Oke, kalau sudah selesai, jangan lupa japri kepada mem ya. Mem tunggu tugasnya sesuai dengan kesepakatan kita pada awal pembelajaran kita. Kalau tadi Ibu Guru sudah jelaskan bagaimana cara membuat sertifikat. Sudah banyak anak-anak mem yang sudah selesai tugasnya dan sangat kreatif semua tugasnya. Ibu Guru senang. Baik, di dalam tugas kita itu sudah Ibu buat untuk tugasmu di rumah. Mem harap tugasnya di rumah dikerjakan dan dikumpul minggu depan sebelum kita masuk KBM ya. Jadi sebelum masuk kita ke materi baru semuanya sudah menjadi Ibu Guru tugasnya, tugas PR-nya. Baik, berhubung waktu kita sudah habis, mem simpulkan pembelajaran kita hari ini. Sertifikat itu berfungsi untuk tanda bukti ya, bukti bahwa kamu sudah mengikuti pembelajaran yang lebih baik, suatu bukti bahwa kamu telah mengikuti misalnya seminar atau ujian lainnya ya, itu suatu bukti. Seperti les bahasa Inggris itu sering memberikan bukti sertifikat seperti ini sehingga untuk jenjang kedepannya juga lebih baik. Jadi Ibu simpulkan bahwa sertifikat itu adalah suatu bukti yang kita terima untuk pembelajaran lebih baiknya. Baik, kepada anak-anak mem yang sudah selesai, mem ucapkan terima kasih. Kamu boleh tutup dalam doamu, kamu boleh istirahat. Dan kepada anak-anak mem yang belum selesai, berhubung waktu kita juga sudah habis, silakan simpan dulu pekerjaanmu sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kamu simpan. Setelah kamu simpan, kamu rapikan meja dan kursinya, laptopnya ditutup, rapikan semuanya, kita istirahat dulu. Nanti selesai pembelajaran komputer atau selesai pembelajaran hari ini, nanti selesai kamu makan siang, istirahat, baru kamu lanjut lagi pembelajarannya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ibu Guru akan tutup dalam doa kita. Oke, semua anak-anak mem kelas 3C ambil sikap berdoa, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Baik, mari kita tandai diri kita dengan tanda kebenaran Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapa, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas berkat yang sudah kami terima. Kami sudah selesai menyelesaikan pembelajaran komputer kami hari ini. Kiranya pembelajaran hari ini dapat memberikan semangat dan kreativitas di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk lebih baik lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Kudus. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.